habits ataupun kebiasaan dari teman-teman terlihat di setiap orang. Mari kita lihat yang kedua. Ada satu hal habits yang sangat penting untuk memastikan kita bisa melihat atau mencapai sukses, kawan-kawan. Adalah rencana yang terarah dan jalankan. Karena tanpa rencana, Anda akan blur. Oh, hari ini mungkin sales banyak begini ya, umumnya sales. Nah, saya berharap yang hadir 300-an, 400-an orang sekarang yang hadir tidak menjadi sales yang wajar atau umum saja. Dengan menerapkan habits yang ada, Bapak Ibu sekalian, saya berharap kawan-kawan bisa menjadi luar biasa, tampil, perform, wajib dilakukan untuk Anda sukses sebagai sales. Nah, dengan background tadi ya, contoh misalnya, kami juga ada teman, kawan, yang dia ada yang manage-nya oke, ada yang manage-nya nggak oke. Maka rencana yang terarah dan jalankan, apa action yang ada. Ini tipsnya. Kami sharingkan hal ini. Bapak Ibu sekalian, tadi di habit pertama, saya buat picture dengan jelas apa yang saya mau capai. Turunan keduanya adalah saya mau manage apa tindakan saya, apa yang menjadi kegiatan saya, itu terarah. Jadi kalau sebagai ilustrasi, itu mencapai satu tujuan yang mencapai garis besar Anda. Jadi kita akan lihat itu teman-teman. Kenapa? Kembali, kita perlu lakukan target pencapaian yang terukur. Pertanyaan saya nih, dari 400 orang ini, atau 300-an ya, 380-an orang yang hadir dari seluruh Indonesia yang dengar pada kali ini, apakah kita ada target tertulis untuk individu? Buat target pencapaian yang terukur untuk saya. Bukan kepala cabang saya, bukan manajer saya, bukan supervisor saya. That's for me. Karena saya tahu saya mau capai apa. Kedua, yang ada, apakah Anda, mari kita evaluasi diri kita juga ya. Evaluasi, lihat, dan kalau Anda ketemu ide-ide yang bagus, saya sarankan untuk tuliskan. Bisa di screenshot nanti, materinya pun kita akan sharingkan nanti kawan-kawan. Tuliskan ide-ide bagus yang ada. Nah, yang saya mau kasihkan gini, rencana aktivitas kerja. Saya bisa jamin, teman-teman, kehidupan sales, kehidupan Anda harus memiliki planning. Karena kalau enggak, hidupnya enggak tenang. Setiap bulan ada target dari perusahaan. Tapi apakah kita punya rencana aktivitas kerja? Ketiga yang kita mau lakukan, aktivitas kita adalah rencanakan pengembangan diri. Untuk kita bisa menang. Untuk kita bisa capai ataupun menjelaskan, memperlihatkan apa yang ada. Ini yang saya mau buka lebih jelas. Ini fondasi kedua. Setelah fondasi pertama, ini fondasi kedua yang saya mau diskusikan, ceritakan, bahkan menginformasikan sehingga menginspirasi teman-teman. Seorang sales yang sukses. Ya, saya punya kawan, saya nggak usah sebut nama gitu ya. Dia tulis di buku dia, everyday one SPK. Satu SPK gitu ya. Tapi apa yang dia buat? Mari kita lihat. Dia melakukan sesuatu yang terencana dan terukur dalam hidupnya. Maka mulailah, teman-teman. Untuk seorang salesman ataupun wiraniaga, untuk mulai, untuk membuat hal itu. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Pak, gimana caranya Pak? Buat target yang terencana. Saya sudah dapat dari sales manager saya gitu ya. Pak, Bu, saya mau buat begini. Situasinya. Bayangkan, kita mau buat target terencana itu harus dituliskan ya. Saya mau teman-teman anjurkan gini, cobalah
Lakukan apa yang saya sampaikan, kebiasaan ini, sehingga ini menjadi habit Anda yang punya power. Dan itu akan membuat produktivitas Bapak Ibu sekalian menjadi luar biasa. Mari kita lihat ya, Bapak Ibu gini. Pencapaian. Pertama tadi adalah, saya mau tuliskan apa target saya dengan jelas. Rencanakan dan saya mau tuliskan. Kalau tadi yang pertama, itu global. Kita mau capai 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau setahun lagi gitu ya. Tapi seorang salesman, saya mau lihat per bulan atau per tahun. Saya sales asuransi misalnya. Saya buat komitmen dalam diri saya untuk capai penjualan mencapai 500 juta omset misalnya, dan penjualan premi 100 premi baru. Atau seorang sales mobil, saya mau jualan DO mobil setahun ini 50 DO mobil. Dengan penghasilan mencapai 300 juta. Bapak Ibu sekalian, yang saya mau buat habitnya adalah gini, mari tuliskan. Mari pikirkan apa yang Bapak Ibu mau capai. Di rencananya dan apa yang kita mau lihat. Lihat ya, ini akan mendrive Anda. Ini akan membawa cara sikap kita bekerja. Sikap kita untuk menanggapi sesuatu. Ini drive saya. Contoh, saya ambil contoh yang pertama. Saya mau jualan 50 unit tahun ini. Oke, setiap orang bisa menentukan hal itu. Kedua, saya akan rencanakan ini. Gue mau capai bulan September DO 5. Penambahan SPK baru 7 unit. That's your mission statement. Itu pencapaian yang Bapak Ibu mau capai. Ya. Lalu saya juga akan lakukan yang harus saya lakukan. Teman-teman, ini adalah determinasi ya. Maksudnya yang perlu Bapak Ibu lakukan. Contoh, setiap minggu saya mau memperkenalkan dan menemukan ketemu orang baru sebanyak 1.000 orang. Gue mau kenalin, bawa kartu nama di sosial media, dan kita mau peroleh hot prospect 20. Kita lihat, apa yang teman-teman dapatkan pada saat melakukan habit ini? Apa yang teman-teman bisa lihat pada saat teman-teman melakukan dan mempraktekkan hal ini? Bapak Ibu sekalian. Anda dapat membuat rencana yang terarah dan fokus untuk mencapai tujuan. Karena kehidupan sales, sekali lagi, yang harus di breakdown, yang harus diselesaikan adalah waktunya. Karena waktunya itu banyak sekali distraction atau gangguan-gangguan yang ada. Maka action yang ada dari rencana yang direncanakan, yang terarah dan dijalankan, rencananya harus terarah dan dijalankan, actionnya Anda harus tuliskan. Itu pertama. Kedua adalah, Bapak Ibu sekalian, kita juga mau buat untuk tulis rencana kerja harian. Mungkin banyak orang bilang, ini teori gitu ya. But that's when you have that, punya plan secara rencana kerja harian, mungkin di handphone. Ini sekarang mungkin kalender gitu ya, contohnya saja. Tapi kalau Anda punya rencana harian, siapa yang di follow up, siapa yang harus present produk, bagaimana delivery misalnya, atau bagaimana kita mendapatkan prospek baru, ini yang kita mau rencanakan. Dan ini yang kita mau sampaikan kepada kawan-kawan sekalian untuk mengubah habitnya. Selama ini saya dikenal yang ya kerja ataupun dapat rezeki kan sudah diatur gitu ya. Banyak orang banyak filosofi ya rezeki sudah diatur. Benar. Tapi Anda dapat membuat atau mendatangkan hal itu gitu. Itu juga yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian. Itu yang kita mau lihat dalam kehidupan kita untuk kita rencanakan. Yang ketiga tadi kami sedang lanjutkan adalah begini. Apakah saya, contoh ya, contoh, ceritanya gini teman-teman.
Contoh, saya sebagai sales baru. Mungkin saya ditolak kalau saya sales baru, saya ditolak saat saya presentasi dari 10 yang saya present, tolaknya 8. Bapak Ibu harus berkembang dalam juga, yaitu mengembangkan keterampilan. Bagaimana kita bisa mempersiapkan hal tersebut? Ikut webinar, melatih bagaimana presentasi. Jadi dari sesuatu yang let's say seperti kita lakukan 1 jam, 2 jam, itu bisa menjadi lebih singkat 15 menit, 20 menit, 30 menit. Sehingga Anda bisa melakukan rencana yang lebih besar lagi dalam hidup Anda. Jadi sebagai kesimpulan, habit kedua, kita harus menjawab pertanyaan untuk membuat waktu kita lebih efektif dan apa yang kita sampaikan atau kita lakukan lebih produktif. Dengan cara bagaimana? Kita mau buat rencana, Bapak Ibu sekalian. Kita mau perhatikan targetnya tercapai dan terukur. Kita mau tulis. Kita mau rencanakan aktivitas kerja yang ada. Dan mari teman-teman, untuk kali ini, lihat di mana kita perlu ngembangin diri. Karena seluruh sales, contoh teman-teman yang ada ya, contoh pengembangan diri. Sekarang masa pandemi. Kita mungkin sekarang ini begini, oh saya biasa jualan melalui pameran. Saya jago, ketemu orang presentasi, jago gitu. Tapi habit kita yang kedua ini dengan rencana yang terarah gitu ya, dan kita bisa memperhatikan, kita jalankan, kita juga mau lihat, oke, saya butuhnya apa? Saya harus mulai sosial media. Saya harus mulai misalnya digital marketing. Saya harus mulai untuk kita mulai membuat Google Ads misalnya gitu ya. That's something yang Anda harus rencanakan. Itu juga membuat habit kita kedua akan menjadi lebih powerful, teman-teman. Ini yang kita mau teman-teman aminkan. Kita udah lihat 2 habit ya, 2 kebiasaan yang akan membantu Anda. Tadi kita picture, kita memastikan itu jelas. Kedua, kita mau pastikan itu terencana. Kita buat pencapaian-pencapaian kecil. Kita sampaikan. Karena ini yang kita mau pastikan, teman-teman.